Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, juga diberi kesempatan sehingga masih bisa melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh dalam kondisi yang fit atau sehat. Tetap semangat. Untuk pertemuan kali ini ya, kita juga sudah memulai uji coba untuk tatap muka. Jadi mungkin nanti tetap dibagi 2 gelombang per kelasnya, absen 1 sampai sekian tatap muka, absen selanjutnya sampai absen terakhir daring. Nanti minggu depannya kita rolling, begitu seterusnya sampai ada informasi atau sampai ada keputusan dari pusat untuk menghentikan pembelajaran jarak jauh dan dilakukan pembelajaran normal seperti yang sebelumnya. Oke. Baik, langsung menuju ke materinya. Lanjutan dari materi yang kemarin, pertemuan ketiga. Karena ini merupakan pertemuan keempat, kita akan membahas materi generator AC. Ya, generator AC, kalau kita lihat itu ada sedikit animasi. Proses generator AC-nya itu seperti itu. Jadi ada lilitan yang berputar melalui kutub magnet atau medan magnet, sehingga kumparan atau lilitan tersebut menghasilkan arus listrik yang dihasilkan oleh cincin seret. Ya, itu kalau kita lihat galvanometernya itu ke arah kanan kiri, itu mensimbolkan siklusnya atau grafiknya itu sinusoida atau gelombang AC gitu. Untuk materi yang kita pelajari hanya ada 3 ya: dasar generator AC, konstruksinya, sama prinsip kerjanya. Untuk yang pertama, dasarnya dulu. Ini bisa kita sebut juga ya, biasa orang-orang menyebut itu alternator. Itu dari singkatan ya, kepanjangannya alternating current generator, atau kalau di bahasa Indonesia kan ya generator arus bolak-balik ya, karena AC. Itu konsepnya sama dengan generator DC, bedanya hanya pada komutator. Kalau generator DC itu komutatornya dikoppel dengan brush ya. Kalau yang generator AC, komutatornya dikoppel dengan cincin seret. Nah, untuk rumus dayanya, generator AC dayanya yang dihasilkan itu dengan rumus tegangan kali arus kali cos pi. Itu yang 1 fasa. Untuk yang 3 fasa, tegangan dikali arus kali cos pi dikali akar 3. Seperti itu. Untuk nilai akar 3-nya dapat dari mana, itu nanti ada di pelajaran teori kejuruan. Nah, kalau kalian masih kelas 11 mungkin sudah dapat juga di teori kejuruan, tapi mungkin pertemuan yang keberapa atau pertemuan yang kesekian baru dapat materinya, di mana akar 3 itu didapatkan ya. Itu dari hasil untuk sudut ya, dari hasil sudut dan gelombang. Oke. Selanjutnya masuk ke konstruksi generator AC. Kalau kalian perhatikan tidak jauh beda dengan konstruksi motor AC ya. Ada rotor, ada stator, ada bearing, terus kemudian ada terminal ya. Kalau yang ini lebih kompleks karena ada penguatan atau exciternya. Exciternya ada yang khusus rotor, juga ada yang khusus stator. Nah, exciter itu apa, Pak? Exciter itu untuk penguat apa? Penguat medan. Nah, jadi medan magnet pada rotor atau stator itu diberi tegangan DC sehingga medannya tetap kuat. Nah, atau bisa menghasilkan, istilahnya menghasilkan medan magnet dari sumber tegangan DC. Nah, itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ada
sangkut pautnya atau ada bantuan dari sumber DC juga ya. Itu untuk AVR-nya, AVR sendiri itu berfungsi sebagai penstabil tegangan. Kalau AVR itu singkatan, kepanjangannya itu automatic voltage regulator atau penstabil tegangan. Kalau di rumah-rumah ya Stafford atau biasa disebut ya Stafford, biasanya dipakai di televisi atau lemari es itu ya. Tuh. Konstruksinya seperti itu. Ada lagi juga konstruksi yang sangat simpel ya, tetapi komponennya lebih banyak. Ini yang digunakan pada pembangkit-pembangkit di pusat pembangkitan ya. Ini skala yang besar. Skala yang besar. Kalau yang ini mungkin generatornya terletak pada genset atau generator yang tegangannya keluarannya 380 atau 660. Tapi kalau yang ini, nah ini sistem pembangkitan bisa-bisa keluarannya di atasnya 1000 volt. Nah, tuh. Komponennya lebih banyak lagi. Kalau kita perhatikan exciternya itu nah exciternya kalau kita perbesar ya itu sekian. Jadi ukurannya seperti motor tapi yang agak besar juga ya, ukurannya segitu. Ini simulasinya atau gambar konstruksinya seperti ini. Statornya juga seperti itu, rotornya kalian perhatikan ya, itu satu poros, tidak hanya di situ rotornya tapi gabung ke semuanya sampai belakang. Oke, konstruksi sudah. Sekarang masuk prinsip kerjanya ya. Kalian perhatikan lagi seperti itu untuk prinsip kerja generator yang satu fasa ya. Penjelasannya itu bisa kalian baca sekilas. Di situ ada kata kaidah Fleming atau kaidah tangan kanan, hukum Fleming. Itu tidak luput dari keterkaitan dengan hukum Faraday. Ya, jadi dasar motor atau mesin listrik di awal itu tidak luput dari hukum Faraday. Nah, sampai menimbulkan kaidah Fleming. Ini untuk prinsip kerjanya. Ini untuk prinsip kerja yang 3 fasa ya. Karena 3 fasa terminalnya keluaran 6, jadi nanti bisa dihubungkan bintang atau segitiga, bisa kalian baca sendiri. Nah, kalau kita simulasikan yang prinsip kerja generator AC 3 fasa itu seperti itu ya. Jadi ada gelombang, 3 gelombang ya, dimana gelombangnya itu A, B, C. Rotornya berputar yang menghasilkan kutub magnet atau kutub medan magnet. Kalau bedanya dengan dengan generator satu fasa itu medan magnetnya itu pada stator. Kalau yang generator 3 fasa itu medan magnetnya terletak pada rotor. Seperti itu. Pak, kok ada titik netralnya? Ya, titik netral itu yang di jumper dari tiga-tiganya itu di jumper keseluruhannya. Ya, sehingga menghasilkan titik netral. Kalau kita butuh satu fasa ya hanya kita ambil yang titik netral sama C. Kalau butuh 3 fasa ya ABC itu kita outputkan semuanya. Penjelasan seperti itu. Atau juga bisa titik netral itu kita groundingkan dengan tanah atau ditanahkan ya. Oke, penjelasan singkatnya seperti itu ya. Kita tidak terlalu lama untuk materi daring. Selanjutnya tugasnya hanya ada 3. Review penjelasan. Yang nomor 2 cara kerja generator AC ya. Ini yang khusus satu fasa juga 3 fasa. Jadi cara kerjanya ada generator AC 1 fasa dan 3 fasa. Boleh cari referensi lain, juga boleh kalian sertakan gambarnya ya, itu. Terus kemudian yang nomor 3 kalian
sebutkan contoh aplikasi dari generator AC dan 1 fasa dan 3 fasa dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya ya PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu nanti masuk contoh yang generator 3 fasa. Yang generator AC 1 fasa, Pak, ya banyak. Yes, nanti kalian sebutkan sendiri, ada banyak ya. Oke, cukup dari saya, tidak perlu lama-lama. Nanti penjelasannya singkat, prakteknya tunggu jadwal ya. Untuk yang belum ke jadwal praktikum, ya kalian harus tetap mengikuti daring. Untuk yang ke jadwal daring, bersabar untuk bertemu tatap muka di pelajaran praktikum. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.